Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali bertemu di ibadah harian keluarga Sabtu 27 Juni 2026. Untuk memulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Saudaraku, yang menjadi nats renungan untuk kita hari ini didasarkan pada kitab Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita tidak menemukan jawaban atas banyaknya persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa saja tergoda untuk berputus asa atau marah, atau mempersalahkan keadaan, mempersalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Nabi Habakuk dapat menjadi teladan bagi kita dalam menantikan jawaban Allah atas setiap pertanyaan ataupun persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Gambaran tentang tempat pengintaian atau menara jaga dan orang yang berjaga di dalamnya seringkali dinyatakan para nabi. Itu adalah penggambaran dari sikap sabar dalam penantian atas tanggapan Allah terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Keluhan nabi terhadap setiap persoalan dan pertanyaannya mendapat jawaban dalam penantian yang penuh dengan kesabaran. Allah menjawab bahwa sekalipun penghakiman Tuhan terlihat begitu lambat, namun hal itu pasti akan terjadi. Sekalipun Tuhan memakai Babel menghukum Yehuda, tetapi penghukumannya atas Babel karena dosa-dosa mereka pasti akan terjadi seturut dengan waktu Tuhan. Orang-orang Babel yang demikian angkuh karena berpikir bahwa kemenangannya atas bangsa-bangsa adalah karena kegagahan mereka akan segera mendapat hukumannya. Tuhan mengingatkan Nabi Habakuk bahwa orang-orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah orang yang benar yang dimaksud dalam nas ini? Ada beberapa keterangan. Yang pertama, orang benar jika dibandingkan dengan orang fasik memiliki perbedaan yang sangat jelas, yaitu hati orang benar terarah kepada Tuhan dan mereka ingin menjadi anak-anaknya, bersekutu secara erat dengan Dia dan menaati kehendaknya. Yang kedua, orang benar harus hidup di dunia ini dengan iman kepada Allah. Iman berarti kepercayaan yang kokoh dalam Allah bahwa cara-caranya senantiasa benar, kesetiaan pribadi kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan keteguhan moral untuk mengikuti jalan-jalannya. Dari teladan Habakuk ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat belajar bahwa sekalipun jawaban Tuhan terkesan terlambat, maka bersabarlah, karena jawabannya akan datang pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat bagi Allah, bukan atas dasar waktu manusia. Tuhan tidak pernah terlambat ataupun tidak terlalu cepat. Dia tepat pada waktu yang sudah ditentukannya. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang memberikan kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Di pagi hari ini kami dapat bangun dari tempat tidur kami, menikmati sukacita yang daripadamu melalui nafas kehidupan, kekuatan dan waktu yang masih Engkau berikan untuk kami jalani di hari ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah setiap perbuatan pekerjaan kami yang kami kerjakan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami, para jemaat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi, memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau yang senantiasa menguatkan kami untuk melalui setiap persoalan pergumulan kehidupan kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan semakin menjauh daripadamu karena banyaknya pergumulan yang kami hadapi. Namun kuatkan iman kami agar kami tetap berpegang teguh, bersandar dan berserah hanya kepadamu saja. Berkati setiap orang yang di dalam
keadaan sakit ya Tuhan hari ini. Biarlah jemaat-Mu yang kurang kesehatan hari ini Engkau pulihkan kehidupannya, Engkau pulihkan kesehatannya, sehingga semakin genaplah sukacita mereka di dalam kehidupannya. Bapa yang baik, inilah doa yang kami sampaikan, terimalah sebagai ucapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas.